Di saat semua orang mengapresiasi kemajuan timnas era Sinteyong atau STY dan sepak bola Indonesia di bawah komando Erick Thohir, seorang Bung Towel justru sebaliknya. Alih-alih mengapresiasi, pengamat sepak bola asal Bandung itu justru kerap mengkritik kinerja STY yang dinilai meragukan dan sederet program PSSI yang menurutnya bisa menjadi blunder dalam pengembangan sepak bola Indonesia di kemudian hari. Tak perlu basa-basi lagi. Berikut 7 kontroversi Bung Towel, satu-satunya orang Indonesia yang tidak suka dengan prestasi timnas Indonesia saat ini. Menentang naturalisasi PSSI. Dalam siaran yang diunggah di Spotify Januari 2024, Bung Towel menyoroti banyaknya pemain keturunan yang didapatkan PSSI di era STY. Menurut pria yang menyukai klub Barcelona itu, kehadiran pemain keturunan yang berusia emas ataupun yang berusia di bawah 20 tahun membuat liga dalam negeri menjadi tidak berguna. Seolah menunjukkan bahwa PSSI tidak percaya dengan pemain yang ada di liga sendiri. Namun faktanya, masih banyak pemain Liga 1 yang masuk timnas, bahkan menjadi andalan. Malahan dengan adanya pemain keturunan, menjadi cambuk bagi pemain liga lokal untuk tampil lebih baik lagi. Bukan malah menjadi kata dalam tempurung yang takut bersaing dengan pemain keturunan. Kualitas pemain keturunan tak jauh dengan pemain lokal. Setelah laga kualifikasi Pildun 2026 kontra Filipina, Bung Towel menilai kualitas 3 pemain keturunan yakni Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Rafael tidak jauh berbeda dengan pemain lokal. Di laga tersebut ketiga pemain keturunan itu memang tampil kurang maksimal, namun belum bisa menjadi patokan seperti kualitas mereka. STY pun juga tidak asal-asalan dalam mengambil pemain keturunan. Kalau sama dengan pemain lokal, buat apa PSSI repot-repot melobi pemain tersebut untuk bergabung dengan tim nasional? Terlebih ketiganya juga bermain di Eropa. Ambil contoh pemain lokal mana yang mampu menjadi pemain inti di Liga Belgia seperti Sandy Walsh. Bandingkan dengan pemain lokal Grade A seperti Marcelino Ferdinand yang bahkan belum mampu menjadi pemain inti di klub Liga 2 Belgia. Jadi, Towel harusnya tidak lagi meragukan kemampuan pemain keturunan. Sebut PSSI terlalu manjakan STY. Dalam sebuah pernyataan, Bung Towel menyebut PSSI terlalu mengistimewakan STY, seperti gaji yang besar di angka 1,15 miliar per bulan, dukungan yang penuh dari Erick Thohir dan PSSI, serta fasilitas berupa pemain keturunan yang cukup banyak didatangkan. Tercatat di era STY, Indonesia sudah memiliki 13 pemain keturunan. Bahkan bisa bertambah lagi jika proses perpindahan kewarganegaraan dan Federasi Calvin Verdong dan kawan-kawan selesai dilakukan. Namun pernyataan Towel itu mendapat tentangan dari pelatih Aji Santoso. Sosok yang pernah membesut timnas di era dualisme kompetisi itu merasa STY berhak mendapatkan fasilitas sebesar itu dari PSSI. Apalagi dengan CV mentereng STY yang pernah melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 dan progres yang kian membaik di timnas Garuda, rasanya hal tersebut masih belum cukup. Selain itu, publik Indonesia sudah haus dengan prestasi. Karena itulah, pemain keturunan ditarik agar bisa menaikkan prestasi timnas dalam waktu cepat. Sebut STY sukses karena keberuntungan. Di Piala Asia 2023, STY berhasil membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar usai menempati peringkat 3 terbaik. Akan tetapi, Bung Towel justru menganggap Indonesia lolos karena beruntung berkat bantuan timnas Kyrgyzstan. Selain itu, Towel juga mengungkit perkataan STY yang menargetkan hasil seri kontra Irak, di mana saat itu Indonesia justru kalah 3-1. Tapi balik lagi, Irak bukanlah lawan mudah. Indonesia sebenarnya sempat tampil baik dan menyamakan skor menjadi 1-1. Namun apa daya, Irak masih terlalu kuat untuk Indonesia. Namun setidaknya STY mampu membawa Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Itu lebih berharga dari sekedar menang dari Irak sekalipun. Memaksa STY berterima kasih ke klub.
Usai timnas U23 lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, Bung Towel memaksa STY agar berterima kasih ke klub-klub Liga 1 yang sudah menyumbangkan pemain mereka di saat kompetisi Liga 1 yang sedang berada di fase krusial. Ia juga menyebut STY bukan sosok yang berjiwa besar karena gengsi untuk sekedar mengucapkan terima kasih seperti yang dilakukan manajer timnas Sumarji. Perkataan Towel ini jelas terlalu berlebihan. Jika melihat negara-negara lain, jarang ada kasus pelatih timnas yang memberi ucapan terima kasih ke klub hanya karena sudah mengizinkan pemain mereka untuk gabung dengan timnas. Toh membela timnas adalah suatu kewajiban. Coba lihat kasus Nathan Joe, di mana SC Heerenveen tidak keberatan melepas pemain mereka. Apalagi klub Indonesia yang seharusnya tanpa diminta pun bisa melepas pemain mereka kapanpun jika dibutuhkan. Tantang STY untuk tidak memainkan pemain keturunan. Setelah kesuksesan Garuda Muda menaklukkan Korea Selatan U23 lewat adu penalti, Bung Towel kembali nyinyir dengan menyebut timnas menang karena beruntung. Termasuk saat momen penalti Justin Hubner yang diulang karena kiper Korsel maju terlebih dulu sebelum bola ditendang Hubner. Lucunya sebelum pertandingan tersebut, Bung Towel juga sempat menantang STY untuk tidak memainkan pemain keturunan di laga tersebut dengan alasan untuk melihat seberapa hebat STY dalam meracik skuad tanpa Ivar Jenner dan kolega. Hal itu langsung menuai kecaman dari pecinta sepak bola tanah air. Mereka merasa tantangan Towel sudah di luar nalar karena laga kontra Korea Selatan merupakan laga hidup dan mati timnas dalam mengejar mimpi ke Olimpiade Paris. Ibaratnya mengubah sedikit komposisi pemain saja bisa berakibat fatal, apalagi sampai tidak memainkan pemain keturunan yang merupakan pemain utama. Bisa-bisa Indonesia sudah pulang ke tanah air saat ini. Sebut PSSI gegabah dalam perpanjangan kontrak STY. PSSI baru saja memperpanjang kontrak STY hingga tahun 2027. Hal itu berkat kesuksesan STY yang membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Keputusan PSSI itu dirasa terlalu terburu-buru oleh Bung Towel. Menurutnya PSSI bisa menilai kinerja STY secara keseluruhan melalui aspek-aspek seperti bagaimana cara STY mencapainya, seperti apa kualitas pemainnya, apakah konsisten secara sepak bola, lalu faktor-faktor lain non-sepak bola. Menurutnya kalau hanya melihat dari target yang dicapai STY tidak bisa dijadikan patokan. Terlebih kelolosan Indonesia di Piala Asia Senior berkat bantuan timnas Kyrgyzstan, bukan sepenuhnya kerja keras skuad timnas. Tapi opini Towel ini juga terkesan dangkal. Hasilnya di Piala Asia Senior dan U23 memang sudah menjadi target yang harus dicapai STY jika ingin kontraknya diperpanjang. Tidak ada alasan bagi PSSI untuk mengingkari perjanjian. Selain itu dari sisi permainan, Indonesia juga semakin terstruktur. Dan yang terpenting para pemain. Stamina pemain yang kini bisa bertarung hingga 120 menit berbeda dengan sebelum era STY yang sudah loyo sebelum menit ke-70. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju dengan komentar Bung Towel tersebut? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.